Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arimbi Channel. Masih bersama aku Mutiara Arimbi. Di video kali ini kita bakal cari tahu bareng-bareng apakah benar kita bisa mengajukan pinjaman di KUR BRI tanpa jaminan apapun. Jawabannya ada di video ini. So, jangan kemana-mana. Di tahun lalu, tepatnya di tahun 2022, KUR BRI menjadi favorit banget untuk kalangan para pelaku usaha atau UMKM, khususnya untuk KUR Mikro BRI. Pastinya KUR ini menjadi favorit karena memang bunga yang mereka tawarkan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman usaha lainnya. Pada dasarnya, KUR BRI itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah kredit modal kerja atau biasa disebut dengan KMK, di mana kita bisa mengajukan pinjaman 50 juta per orang dengan masa pinjaman atau tenor pinjaman sampai dengan 3 tahun. Dan jenis keduanya adalah kredit investasi dengan maksimal pinjaman sama, yaitu 50 juta per orang dengan masa pinjaman atau tenor pinjaman sampai dengan 5 tahun. Untuk besar bunganya, keduanya sama, yaitu 6% per tahun dan pastinya bebas biaya administrasi. Untuk mengetahui apakah benar bisa mengajukan KUR BRI tanpa jaminan, kita bisa cari tahu mulai dari syaratnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di mana syarat untuk bisa mengajukan KUR BRI itu yang pertama adalah perorangan yang melakukan usaha produktif. Artinya, untuk bisa mengajukan KUR itu, kita haruslah memiliki usaha terlebih dahulu. Baik itu usaha makanan ringan, usaha laundry, minuman kemasan, atau usaha-usaha kecil lainnya ya teman-teman. Pastikan kita untuk memiliki usaha terlebih dahulu, dan pastikan usaha tersebut adalah atas namamu atau milikmu sendiri. Dan syarat keduanya adalah usia dari usaha itu minimal 6 bulan. Meskipun kita sudah mempunyai usaha, bukan berarti kita bisa langsung mengajukan KUR ini ya teman-teman, karena usaha tersebut harus berusia minimal 6 bulan. Pastikan selama 6 bulan itu atau selama setahun itu usaha kalian itu aktif ya teman-teman, ada penjualan, ada pemasukan, ada pengeluaran, dan segala macamnya. Selayaknya usaha pada umumnya, karena itu juga akan mempengaruhi di ACC atau enggaknya pengajuan kita ya. Pastikan untuk usahamu itu benar-benar aktif. Dan syarat ketiganya adalah kita tidak sedang ada pembiayaan sejenisnya, kecuali pembiayaan konsumtif seperti KPR, KKB, dan juga kartu kredit. Artinya teman-teman, program KUR ini hanya berlaku untuk satu kesempatan di setiap banknya ya. Jadi kalau misalkan saat ini teman-teman mengajukan masih ada cicilan KUR dari Bank Mandiri nih misalkan, kita tidak bisa mengajukan KUR di Bank BRI atau bank lainnya. Karena pinjaman KUR ini, baik itu di Bank BRI, Bank Mandiri, atau Bank BNI, atau bank lainnya, itu sama ya teman-teman. Jadi setiap nasabah hanya mendapatkan kesempatan satu kali di setiap banknya. Jadi kita tidak bisa menjalankan dua pinjaman sekaligus. Kalau kita mau mengajukan pinjaman, lebih baik kita lunasi dulu nih pinjaman dari bank sebelumnya atau cicilan KUR dari bank sebelumnya, baru kita bisa mengajukan KUR dari Bank BRI ini. Dan untuk bahan pelengkapnya, pihak bank juga akan meminta kita untuk menyertakan 3 dokumen wajib, yaitu KTP, KK, dan juga surat keterangan usaha. Kenapa harus menggunakan surat keterangan usaha? Karena surat keterangan usaha ini adalah satu-satunya bukti yang menjelaskan kalau usaha itu adalah benar milik kita. Yang biasanya surat keterangan itu harus ditandatangani di atas materai dari kelurahan setempat. Dan sebagai bahan pelengkapnya, sebelum teman-teman mengajukan pinjaman di KUR BRI, kita bisa lihat bareng nih tabel angsuran dari KUR BRI di tahun 2023. Di sini kita bisa lihat ya, maksimal pinjaman sampai dengan 50 juta dengan masa pinjaman sampai dengan 36 bulan atau 3 tahun. Kita ambil contoh aja untuk pinjaman 25 juta dengan tenor 3 tahun, cicilannya sebesar 760.548. Kita coba hitung terpisah ya, di mana 760.548 kita kalikan tenor 36, hasilnya menjadi 27.379.728. Kita kurangi jumlah pinjaman 25 juta menjadi 2.379.728. Kalau jumlah ini kita bagi lagi dengan tenornya, maka hasilnya menjadi 66.103, dan jumlah inilah atau yang harus kita bayar setiap bulannya ditambah dengan pokok pinjaman.
Dari syarat, dokumen, dan juga tabel yang udah kita lihat bareng-bareng tadi teman-teman, di situ kita bisa menyimpulkan kalau kita benar-benar bisa mengajukan KUR BRI sampai dengan 50 juta tanpa jaminan apapun. Dan ini juga mungkin yang menjadi penyebab kenapa KUR menjadi favorit di kalangan para pelaku UMKM, karena selain bunganya yang ringan, kita bisa mengajukan pinjaman tanpa jaminan. KUR BRI bisa menjadi solusi nih buat teman-teman kemarin yang komen di kolom komentar butuh modal usaha lah, inilah itulah. Kalian bisa coba mengajukan KUR BRI ini, tapi pastikan untuk memenuhi syarat-syarat yang tadi udah aku sebutin di awal, dan jangan lupa juga membawa 3 dokumen yang juga tadi udah aku sebutin di awal. Kalau persyaratan dan dokumen yang kalian siapkan itu lengkap, pastinya pengajuan kalian juga bakalan di ACC. Dan itulah teman-teman video aku kali ini. Semoga video singkat aku tadi bermanfaat buat kalian, khususnya kalian para pelaku UMKM, untuk mengembangkan usaha kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.